Selamat pagi Bapak Ibu, saya Andri Pangestu. Saya akan melanjutkan sesi cerita saya tentang bagaimana saya terpapar COVID-19. Malam hari ini di tanggal 24 November 2020 jam 3.30 ya. Karena saya sudah terbangun, jadi saya akan ceritakan sesi kedua bagaimana saya bisa survive ada di ICU selama 12 hari. Ya, saya sudah ceritakan di bagian pertama bagaimana saya terpapar COVID-19, lalu bagaimana saya ditangani, dan saya hari ini ada di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Kelapa Gading. Ya, nah pada tanggal 9 November 2020, saya ingat sekali malam hari itu, ya jam 1 pagi, saya sudah berangkat dari rumah sakit yang rujukan pertama saya di UGD. Saya berangkat, lalu jam 2 sampai di UGD atau ICU ya, UGD kalau nggak salah, rumah sakit ini. Lalu saya ditangani langsung, ya karena saya sudah terpapar COVID, di swipe lagi. Terus jam 3 saya masuk ke kamar ICU, jam 3 pagi subuh. Malam itu nafas saya sudah pendek, saya ditolong oleh oksigen. Tadinya dibantu 2 oksigen yang dicolok ini, lalu diganti dengan yang masker gitu ya, karena itu lebih powerful dan diisi dengan kapasitas paling tinggi 15 katanya gitu ya. Nah, saturasi oksigen saya waktu itu masuk 80-an. Ya, 80-an. Jadi cukup rendah. Artinya oksigennya kurang. Saya dibawa ke kamar ICU khusus untuk COVID. Kurang lebih waktu itu ada 4 pasien. Ya, laki-laki rata-rata gitu ya. Di hari pertama itu hari dimana tersulit untuk saya, karena saya mulai mengalami ketakutan karena nafas saya pendek, terus kalau batuk sakit, lalu pikiran yang jelek itu muncul gitu ya. Nah, mungkin ini nanti akan dialami, atau saya melihat itu dialami memang oleh orang-orang yang masuk ICU. Saya cerita sedikit bahwa riwayat keluarga saya, papa saya meninggal umur 52, mama saya meninggal 54 tahun, jadi riwayat meninggalnya muda-muda. Jadi saat ini saya berusia 42 tahun, jadi saya berpikir hari itu hari ulang tahun saya, hari kelahiran saya, dan hari kematian saya gitu. Itu terlintas di pikiran saya selama hari pertama, karena nafas saya pendek sekali. Nah, malam itu di ICU itu setiap pasien diberikan satu alat monitor 24 jam untuk monitor oksigen, terutama karena COVID itu menyerangnya ke paru-paru rata-rata ya. Lalu malam itu saya ditangani oleh para perawat yang menurut saya profesional, lalu juga sabar gitu ya, karena mereka sudah terlatih kan. COVID ini sudah berjalan dari bulan Maret, jadi mereka sudah terlatih. Nah itu Bapak Ibu, malam itu penanganan pertama ya, menurut saya yang paling terpenting adalah dari pikiran kita saat itu, karena kacau, aneh-aneh, mau mati lah, itu harus tenang. Nah malam itu saya ditenangkan oleh salah satu perawat. Dia berkata, saya ingat sekali, dia berkata, "Bapak,
atur nafas, ambil dari hidung, buang dari mulut, secukupnya, maksudnya semampu saya, tapi atur dengan baik, dan semua ada obatnya. Ya, kata-kata itu menguatkan saya. Ya, saya tahu COVID ini belum ada obatnya, Bapak Ibu. Tapi kata-kata itu menyejukkan hati saya, artinya menguatkan saya untuk saya bahwa saya bisa sembuh, gitu. Ya, jadi saya punya pikiran saya bisa sembuh. Lalu malam itu saya lewati dengan diberikan obat tidur karena saya tidak bisa tidur. Suaranya kan mengganggu ya, berisik ya, ada di ICU itu ada bunyi-bunyi suara yang mendeteksi gitu kalau sampai orang ini saturasinya turun gitu ya, atau mungkin jantungnya lemah segala macam. Nah, hari pertama saya tidur dengan obat tidur. Hari kedua saya didatangi kepala perawat ICU, lalu diberikan pengarahan, sama, Bapak tenang, jaga pikiran, yang penting. Lalu saya disuruh untuk seringkali tidur tengkurap gitu ya, keadaan dada di bawah gitu, supaya paru-paru saya di bagian belakang juga terbuka dan virus-virus yang ada di belakang paru-paru yang ngumpet itu bisa juga mendapatkan serangan dari antivirus yang diberikan gitu. Jangan sampai dia ngumpet terus di belakang paru-paru. Saya coba ikuti ya, karena saya sudah pasrah. Menurut saya itu harus ditolong gitu kan. Jadi saya ikuti apa kata setiap perawat, saya tidak membantah. Tapi Bapak Ibu, waktu saya mencoba untuk berbelok ya, ini belum balik badan, baru saya belok badan saya ke kiri atau ke kanan, itu batuk luar biasa, sakit sekali badan saya. Jadi saya tidak bisa berhasil di hari yang kedua juga untuk coba terlungkup. Malam itu juga masih diberikan obat tidur, ya, obat supaya saya bisa tidur, bisa tenang. Karena salah satu pasien di bagian ujung, seorang kakek-kakek, sudah ada gejala, maksudnya sudah ada riwayat penyakit stroke. Dia banyak meronta, banyak berteriak. Jadi saya cukup stres, bahkan sampai saya terpancing juga marah gitu. Berisik saya katakan gitu ya, karena dia teriak-teriakan. Tapi malam itu karena memang saya sedang kalut juga pikiran saya, masih nafasnya pendek. Nah, hari ketiga saya bisa lewati hari kedua, hari ketiga di ICU. Hari itu ada satu pasien baru masuk positif, sekeluarga positif, tapi istrinya katanya udah baru saja keluar atau diisolasi mandiri gitu ya, bisa isolasi mandiri. Umurnya kurang lebih kisaran 35 sampai 38 lah. Ya, masih cukup muda. Anak 2, karena saya tahu karena dia diposisikan di sebelah persis sebelah ranjang saya. Gitu ya. Nah, yang saya mau ceritakan adalah malam itu karena si kakek yang di ujung itu yang tadi saya sering meronta-ronta itu, dia kadang tidur, kadang kalau bangun dia teriak-teriak, membuat saya sedikit terganggu atau stres juga gitu ya, karena saya sendiri juga nafasnya masih pendek. Dan orang baru ini kita sebut saja Bapak P ya, Bapak P itu dia juga sama, dia banyak membantah perawat,
bahkan argumen terus dengan perawat, mungkin karena hitung-hitungan biaya kali ya, saya juga nggak terlalu tahu, tapi intinya dia tidak mau mendengarkan kata-kata perawat. Saturasinya lemah 80-an juga, dan dari awal mau dibantu alat oksigen, itu ventilator. Dari keluarganya katanya setuju yang saya dengar, tapi dari orang ini hitung-hitungan ya. Dia merasa malam pertama dia nggak membaik gitu kan, lalu malam kedua saya ingat sekali juga masih begitu, jadi dia komplain, pokoknya dia mau pulang, sedangkan dokter tidak bisa memulangkan dia karena saturasinya masih rendah seperti saya gitu. Nah, jadi itu malam keempat saya stres, tambah stres. Kenapa? Karena ada 2 pasien yang saturasinya sempat turun, drop. Jadi susternya, perawatnya warawiri, bunyi alatnya luar biasa, dan tidak bisa tidur tentu. Nah itu saya seperti lagi ada di film gitu ya, yang ada di ICU itu ya. Saya berpikir kalau di videoin ini bisa jadi film gitu. Tapi ya sudah, saya karena stres waktu itu hari keempat ya, sudah mulai enak untuk makan. Udah, saya pesan makanan aja, GoFood gitu ya. Bapak Ibu, mungkin ini untuk pengetahuan aja. Kalau di COVID itu penanganan kita bebas makan. Artinya memang imun kita harus meningkat. Makanya kalau udah mulai suka makan, sebenarnya itu tubuh kita udah mulai itulah berangsur pulih gitu. Jadi saya pesan GoFood, saya pesan yang ada buka jam 3 pagi ya, mereka sedang warawiri ya, sedang mencoba untuk membantu mereka yang lagi lemah. Saya makan aja Bapak Ibu ya, karena saya pengen tidur, kepengen pokoknya benar-benar kalau bisa nggak mau dengar mereka gitu. Akhirnya Bapak P ini yang sebelah kanan saya ini ditolong dengan alat ventilator. Itu alatnya memasukkan selang dari dalam mulut ke paru-paru, lalu dibantu dengan alat pompa. Itu pasti sakit Bapak Ibu ya. Kita ambil swipe aja dari hidung, dari tenggorokan aja, nggak enak sekali. Hal ini alat ini. Nah, untuk menggunakan alat itu dipastikan orang itu ditidurkan, dibuat tidur gitu. Karena kalau dia bangun pasti bisa berontak dan dicabut. Jadi Bapak P ini akhirnya ya dibuat seperti itu. Nah, malam itu tenang. Kakek yang di ujung tenang, sebelah tenang, habis makan, sempatan saya bisa tidur. Tapi nggak lama bangun, lalu dibersihkan gitu ya. Nah, di ICU itu Bapak Ibu tidak ada toilet, memang tidak disediakan. Kenapa? Karena memang kita pun dengan keadaan lemah, para perawat itu siap membantu, menolong kita dari hal-hal yang kita kerjakan sehari-hari, kayak ke toilet, makan bisa dibantu, kalau mau disuapin silakan ya, sampai toileting juga. Dan itu Bapak Ibu tidak terbiasa ya, saya tidak terbiasa ya disentuh oleh orang lain gitu kan. Tapi hari itu saya sudah diingatkan juga sama yang kepala perawat ICU itu, bahwa Bapak memang kita perlu ditolong kalau di ICU. Jadi jangan sungkan, jangan malu ya. Jadi ya udah, saya pasrah aja deh ya. Pagi-pagi saya dimandiin kayak ayam yang mau dipotong gitu kan ya. Semua dilap badan, tapi itu yang membuat saya lebih segar gitu. Nah, sampai cerita itu cukup menenangkan,
karena kondisinya semua tenang, jadi saya juga cepat recovery. Setelah itu saya pengen buru-buru ke kamar biasa, tapi satu sisi saya masih pakai oksigen yang ditutup itu masih sekitar 90 gitu ya, 90. Kalau sudah sampai 94 ke atas, dokternya berani memindahkan saya ke kamar biasa. Nah, inti cerita saya di sesi kedua ini adalah bagaimana saya bisa recovery dengan baik, dengan cepat. Yang pertama dari pikiran Bapak Ibu, ya, dari pikiran supaya kita tenang. Lalu juga kita membaca statistik bahwa COVID-19 itu masih lebih banyak yang sembuh dibanding yang meninggal. Ya, jadi kita harus berpikir positif, jangan sampai pikiran kita mengganggu kita. Lalu kita juga melihat bahwa ada beberapa biaya yang di cover dengan Departemen Kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti di sana gitu ya, boleh tanya yang mana bagian yang di cover gitu. Tapi ada satu yang menarik juga Bapak Ibu yang ingin saya katakan. Saya dirawat menggunakan kartu asuransi pribadi. Ya, saya mungkin sebut inisialnya P, dengan coveran sesuai dengan bond, ya. Nah, waktu saya masuk, saya tidak memikirkan, tidak terlalu memikirkan hal biaya. Kenapa? Karena saya tahu kartu rumah sakit ini mengcover saya sampai sesuai dengan tagihan gitu. Lalu saya bertanya dengan teman saya yang masih aktif menjadi agent bahwa COVID di cover. Jadi pikiran saya satu, tidak terlalu terfokus kepada biaya rumah sakit. Saya lebih murni memikirkan bagaimana saya bisa survive. Nah, beberapa teman-teman yang ada di ICU itu saya lihat, terutama Bapak P yang di samping itu, dia lebih mungkin berhitung berapa lama dia di rumah sakit. Lalu kalau menggunakan alat-alat yang baru itu nanti bagaimana biayanya, karena keluarganya ternyata juga positif. Jadi artinya memerlukan banyak biaya. Jadi saya mendengar, karena di sebelah kamar sendiri, sebelah ranjang sendiri, saya mendengar dia menghitung terus gitu. Dia menghitung itu sebelum dia dikasih alat ventilator. Jadi Bapak Ibu, saya tidak peduli asuransi apa yang Bapak Ibu ambil mereknya, tapi satu hal, betapa pentingnya asuransi pribadi. Ya, saya katakan pribadi. Kenapa? Karena kalau asuransi perusahaan, dari perusahaan itu ya perusahaan yang atur, perusahaan yang beli, ya apa sih isi daripada yang dia cover gitu. Kalau pribadi ya kita yang atur, apa yang kita dapat kita tahu semua. Nah, biaya-biaya itu fantastis Bapak Ibu ya untuk COVID-19. Saya sampai per hari ini aja sudah mencapai angka 115 juta. Ya, dan itu puji Tuhan di cover seluruhnya. Ya, mungkin nanti ada biaya-biaya kayak vitamin apa yang di luar dari COVID mungkin akan kena cas, tapi saya belum tahu karena hari ini, pagi ini saya baru akan pulang keluar dari rumah sakit. Nah, satu pengalaman Bapak Ibu, kebanyakan orang meninggal dunia itu karena bukan masalah
dia survive dari penyakitnya, tapi dia lebih memikirkan biaya yang harus dikeluarkan setelah dia keluar dari rumah sakit. Saya ada satu pengalaman juga, papa saya waktu itu stroke kan, ya. Lalu juga kita habis-habisan jual rumah. Lalu 7 tahun kemudian dia sudah bisa naik sepeda dari stroke. Nah, umur 52 yang saya ceritakan itu, papa saya itu mengalami sakit di lambung, lalu dirawat di rumah sakit, dan hari terakhir dia sudah oke, harusnya pulang besokannya. Tapi malam itu papa saya pembuluh darahnya pecah. Selidik punya selidik, karena malam itu bukan saya yang jaga, kakak saya yang jaga. Saya tanya, sepertinya dia malam itu melihat mama saya menangis masalah biaya. Jadi papa saya memikirkan bagaimana nanti harus menghadapi tagihan biaya rumah sakit. Saat itu nggak ada asuransi, dan dia pembuluh darahnya pecah, akhirnya meninggal. Ya, jadi saya mau katakan, kebanyakan pasien itu survive itu karena dia fokus memikirkan bagaimana dia survive dari penyakit. Tapi banyak juga yang tidak bisa survive, artinya sampai dia meninggal dunia, karena dia memikirkan bagaimana dia mengeluarkan biayanya nanti. Ya, hari-hari terakhir di ICU, saya ditawarkan oleh dokter internis saya, ya, yang merawat saya, bahwa Bapak kelihatannya memerlukan satu yang namanya obat imun, ya, penambah imun. Itu Bapak memerlukan 5 kali minum, which is itu kurang lebih katanya 50 botol, dengan harga total 235 juta. Saya katakan sama dokternya, saya pakai asuransi. Kalau asuransi ACC, saya akan minum. Tapi kalau asuransi tidak ACC, saya tidak akan minum. Ya, dengan mengingat memang kondisi saya saat itu sudah lebih baik. Tapi bisa bayangkan Bapak Ibu, ya, 235 juta harga obatnya. Ya, itu berlangsung 2 hari, ditanyakan, sepertinya asuransi nggak tahu juga ya. Saya sih menurut teman saya segala sesuatu yang untuk recovery COVID di cover. Ya, tapi tidak ada hitam di atas putih, saya juga ragu. Tapi sampai hari ini, ya, hari ke-14, saya tidak jadi minum obat itu karena keadaan badan saya udah lebih baik. Ya, jadi Bapak Ibu, saya sampaikan di sesi yang kedua ini bahwa betapa pentingnya asuransi. Bapak Ibu mau cari merek apa aja silakan. Terutama saya cuma memberikan dorongan, manage uang, sisihkan untuk diri Bapak Ibu, belikan asuransi, cari agen yang tepat, ya, agen yang sigap untuk menangani keadaan kita pada saat kita lagi membutuhkannya. Lalu jangan berpikir itu nanti bayar terus dapat sesuatu. Ya, asuransi itu adalah cost. Itu adalah Bapak Ibu membayar diri Bapak Ibu. Ya, sama aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu katakanlah hari ini bayar asuransi, ya, terus suatu saat Bapak Ibu terkena dampak seperti saya, langsung ratusan juta, ya, itu tidak terlalu sakit hati lah gitu ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu tidak ada asuransi, ya, dan Bapak Ibu katakanlah habis 100 juta gitu.
Bapak Ibu punya tabungan yang selama ini Bapak Ibu bayar tabungkan, habis dalam waktu 1 minggu misalkan. Ya, jadi saya dorong Bapak Ibu untuk memiliki asuransi pribadi supaya Bapak Ibu lebih fokus untuk recovery kesehatan Bapak Ibu, karena kesehatan lebih penting. Ya, ketika kita sehat, kita bisa cari uang lagi Bapak Ibu. Ya, ini sesi yang kedua. Saya bertahan 12 hari di ICU. Kondisi saya lebih baik, saturasi saya akhirnya naik menjadi 94. Saya dicopot oksigen tutup, diganti dengan yang 2 ini. Dicoba 2 hari lagi di ICU. Kalau stabil 94 ke atas, saya dipindahkan ke kamar biasa tapi yang memang masih COVID.